Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, hari ini tanaman cabai angkasa 89 kami berumur 49 hari setelah tanam. Bagaimana kondisinya dan apa saja yang kami aplikasikan di umur 49 hari ini? Simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan penyepraian untuk tanaman cabai angkasa 89 kami yang sudah berumur 49 hari setelah tanam. Nah, setelah kami lakukan pengamatan, ternyata di 49 hari ini sudah banyak sekali bunga yang muncul dan bahkan sudah ada yang mau jadi bakal buah. Jadi ini bisa menjadi gambaran untuk sahabat Seneng Tani semua, cabai angkasa 89 itu bagaimana pertumbuhannya dan bagaimana pembentukan bunganya. Jadi untuk sejauh ini memang pertumbuhannya bisa dibilang sangat bagus dan pembentukan tunas airnya ini juga sangat banyak jika dibandingkan dengan varietas lain seperti yang sudah kami tanam sebelumnya, Absolute 69 di umur 49 hari seperti ini. Memang pembentukan tunas airnya tidak sebanyak angkasa 89 ini. Nah, untuk angkasa 89 memang dari bawah ini banyak sekali muncul tunas air, apalagi yang kami lakukan potong pucuk. Kemudian untuk pertumbuhan daunnya juga normal, daunnya hijau-hijau segar, dan sejauh ini di 49 hari setelah tanam sudah banyak muncul bunga, tapi yang dipotong pucuk memang belum ada yang muncul. Jadi memang kelemahan dari potong pucuk tadi adalah untuk pembentukan bunganya sedikit terlambat, tapi yang tidak dipotong pucuk ini alhamdulillah sudah banyak sekali muncul bunga. Nah, kemudian apa sih yang kami aplikasikan saat ini? Saat sudah masuk fase generatif seperti ini, kami seperti biasa mulai mengaplikasikan pupuk buah Kalinet. Dari yang sebelumnya ini untuk pupuk spraynya ini kami gunakan Mordenpol dan Vitaron SL di rolling dengan Premino. Jadi Mordenpol dan Vitaron ini 2 kali, kemudian Preminonya 1 kali. Kemudian saat ini kami mulai ganti menggunakan Kalinet untuk lebih mengoptimalkan pembentukan bunganya. Jadi apa saja sih yang kami gunakan untuk penyepraian hari ini? Ikuti terus video kami. Oke sahabat Seneng Tani, hari ini kami akan melakukan penyepraian tanaman cabai angkasa 89 kami yang berumur 49 hari setelah tanam. Nah, karena tadi sudah kami amati dan ternyata sudah banyak muncul bunga, jadi kali ini kita ganti untuk nutrisinya pakai Kalinet. Jadi yang sebelumnya itu kita pakai Vitaron dan Mordenpol, kemudian di rolling dengan Premino. Nah, kali ini kita ganti dengan Kalinet karena sudah banyak yang mulai berbunga. Nah, kemudian untuk bahan-bahan yang lain ini kita pakai fungisida. Fungisidanya pakai Indonil dan aktifnya Chlorothalonil. Kemudian untuk inseknya ini kita rolling karena kemarin kita sudah pakai Imidacloprid, sekarang kita pakai Abamectin dan juga Acaricida Piridaben. Dan jangan lupa pakai perekat karena kemarin juga sempat hujan, jadi supaya efektivitasnya lebih terbantu kita bisa pakai perekat. Nah, langsung saja untuk dosisnya Indonil ini kita pakai 2 sendok. Nah, kemudian untuk Kalidatnya ini karena masih fase-fase awal generatif, ini kita bisa pakai dosis 2 ml per liter. Jadi untuk 16 liter kita bisa pakai 32 ml, dan karena ini satu tutup itu sekitar 14 ml, jadi kita bisa pakai 3 tutup botol. Nah, kemudian untuk Abamectinnya kita pakai Triton, dosisnya juga 14 ml.
Ini kita pakai tutup kalinet karena dosis untuk triton ini adalah 1,5 ml per liter, tapi karena masih kecil tanamannya, jadi kita pakai sekitar 1 ml per liter saja. Nah, kemudian untuk nomitnya, akarisidanya, ini kita pakai 14 ml juga. Jangan lupa untuk pakai perkat supaya penyepraiannya jauh lebih efektif, daya rekatnya bisa lebih tinggi. Ini untuk satu tangki cukup pakai sekitar 1 sendok. Jadi itu adalah beberapa nutrisi dan juga insektisida yang kita gunakan untuk penyepraian mulai masuk fase generatif untuk tanaman angkasa 89 kami di sini. Yuk langsung kita lakukan penyepraian. Oke, sahabat senang tani, langsung kita lakukan penyepraian ke tanaman kami. Nah, jadi ini sambil direview ya, bagaimana kondisi tanaman angkasa 89 di 49 hari setelah tanam. Seperti inilah kondisi tanaman kami saat ini. Ada beberapa tanaman yang masih kecil karena memang itu tanaman hasil penyiraman. Nah, ini bisa dilihat ya sahabat senang tani, kalau angkasa 89 ini dibandingkan dengan varietas lain, jumlah tunas airnya memang sangat banyak. Nah, jadi ini sudah mulai berbunga, kemudian tanaman-tanaman lain juga sudah banyak bakal bunganya. Jadi kali ini kita mulai ganti pakai kalinet. Sebenarnya sekitar 35 hari setelah tanam kemarin sudah pecah pang. Kemudian beberapa hari setelahnya juga sudah banyak yang mulai muncul bunga. Tapi baru kali ini kita mulai pakai kalinet di 49 hari setelah tanam. Nah, seperti ini kondisi tanaman angkasa 89 49 hari setelah tanam. Terlihat pembentukan tunas air yang sangat banyak. Ini dari bawah sampai atas masih muncul tunas air juga. Beginilah kondisi tanaman yang lain. Memang untuk serangan thrips ini memang sulit untuk dikendalikan karena memang sangat banyak serangan thripsnya ini. Jadi memang kalau ada tanaman yang terserang thrips seperti ini, untuk penyemprotannya memang harus sangat intensif. Jadi harus benar-benar menembus atau mengenai permukaan bawahnya, karena thrips ini bersembunyi di bagian bawah. Ini juga kena thrips, tapi alhamdulillah kondisi tanaman yang lain walaupun terserang thrips tapi memang tunas airnya aman. Dan karena kebetulan kemarin hujan sempat turun di daerah kami, jadi hari ini kami tidak melakukan pengocoran untuk sementara untuk menghindari serangan jamur, karena hujan kemarin sempat turun dan cukup deras juga, dan pertumbuhan tanaman juga bisa dibilang sudah cukup bagus. Jadi besok insya Allah kalau cuacanya sudah mulai kering, sudah tidak turun hujan, ini kami akan lakukan pengocoran kembali. Pertumbuhan daunnya juga sangat bagus, ini sangat lebar ya. Kemudian bakal bunga, bakal buah juga
sudah banyak yang muncul. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi tanaman yang dipotong pucuk. Jadi ini ya, ini bekas potong pucuknya. Bisa dilihat tunas airnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak dipotong pucuk. Tidak dipotong pucuk saja memang sudah banyak ya untuk angkasa 89 ini, apalagi yang dipotong pucuk. Jadi makin banyak tunas airnya. Ini juga banyak banget tunas airnya. Besok kita lihat bagaimana untuk hasil buahnya dibandingkan dengan yang tidak dipotong pucuk. Itu juga kami potong pucuk. Jadi untuk satu beden ini kami lakukan potong pucuk. Bisa dilihat tanamannya memang lebih pendek, tapi pembentukan tunas airnya jauh lebih optimal. Dan itulah memang tujuan dari potong pucuk, yaitu untuk mengoptimalkan pembentukan tunas air supaya jauh lebih banyak, dan harapannya juga pembentukan buahnya jauh lebih banyak. Tapi kelemahan dari sistem potong pucuk pada tanaman cabai ini adalah pembentukan buah yang sedikit lebih terlambat dibandingkan dengan yang tidak dipotong pucuk. Tadi yang tidak dipotong pucuk sudah terlihat banyak bakal bunga, bakal buah. Tapi yang dipotong pucuk tentu belum bisa muncul bunganya. Nah, jadi itu adalah salah satu kelemahan dari sistem potong pucuk, yaitu untuk pembentukan bunga, pembentukan buah ini bisa sedikit terlambat. Ini sahabat Senang Tani bisa mempertimbangkan lagi apakah tanamannya akan dipotong pucuk atau tidak, karena memang masing-masing metode ini punya kelebihan dan juga kelemahannya sendiri. Kalau yang tidak dipotong pucuk, pembentukan buahnya memang jauh lebih cepat. Di 49 hari tadi sudah mulai muncul bakal buah. Nah, itu ya sahabat Senang Tani, bagaimana kami melakukan perawatan di tanaman cabai angkasa 89 49 hari setelah tanam. Jadi mungkin akan coba saya simpulkan, tadi kami melakukan penyepraian menggunakan Kalinet dengan dosis 3 tutup, kemudian Indonil, ini fungisida berbahan aktif chlorothalonil, ini kami gunakan dosis 2 sendok, dan untuk insektisidanya kami gunakan abamectin, kita pakai triton, dan juga akarisida piridaben, ini kami gunakan nomid, dosisnya masing-masing 14 ml untuk 16 liter air. Kemudian masih kami tambahkan perekat loader, karena memang akhir-akhir ini kebetulan kemarin juga sudah turun hujan, jadi takutnya nanti hujan lagi. Dan untuk lebih mengoptimalkan daya rekat pupuk dan juga pestisida yang kami aplikasikan, tak lupa kami gunakan perekat loader. Dan tadi juga kita sudah jalan-jalan mengetahui bagaimana kondisi tanaman cabai angkasa 89 di umur 49 hari setelah tanam ini. Terlihat banyak sekali tunas air yang muncul dan sudah banyak bunga yang bermunculan. Jadi ini bisa menjadi gambaran untuk sahabat Senang Tani semua yang barangkali mau menanam angkasa 89. Bisa dilihat memang pertumbuhannya sangat bagus dan pembentukan bunganya juga bisa dibilang cepat. Jadi semoga ini bisa menjadi salah satu video referensi untuk sahabat Senang Tani semua yang mau menanam angkasa 89. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.